Polisi menggerebek kantor perusahaan pinjaman online di Sleman, Yogyakarta. Lebih dari 80 orang ditahan. Ditreskrimsus Polda Jawa Barat bersama Polda DIY menggerebek kantor perusahaan pinjaman online atau pinjol di Jalan Profesor Herman Yohanes, Sleman, Yogyakarta. Saat digerebek, polisi mendapati para karyawan tengah melakukan pekerjaannya di 3 lantai kantor. Mereka sebagian besar bertugas menjadi operator sekaligus debt collector. Hingga Kamis malam, polisi menangkap lebih dari 80 orang dalam kasus ini. Penggerebekan perusahaan pinjaman online ini bermula dari laporan seorang warga. Selain menangkap lebih dari 80 orang, polisi juga menyita ratusan komputer dan puluhan kendaraan. Dari pengembangan itu kami menemukan dan hasil penyelidikan menunjukkan bahwa pelaku ini diduga berasal dari daerah yang sedang kami lakukan penggerbekan dan pengungkapan bersama dengan jajaran Direktorat Kriminal Khusus Polda DIY. Nah, dari sana kami amankan di PKP ini, kami amankan 83 orang operator dalam tanda petik debt collector, 2 HRD dan 1 manajer. Selain di Sleman, Yogyakarta, Polda Metro Jaya menggerebek perusahaan penyedia jasa penagih hutang pinjaman online di kawasan Green Lake, Tangerang, Banten. 32 karyawan penagih pinjaman online ditangkap. 32 karyawan ini ditangkap polisi dari tim Cyber Ditreskrimsus Polda Metro Jaya di Ruko Crown Block C17, Green Lake City, Tangerang, Banten. Polisi menyebut perusahaan melakukan penagihan pinjaman dengan cara yang melanggar hukum, mulai dari ancaman secara langsung hingga mengunggah konten bermuatan pornografi. $32 karyawan PT Indo Tekno Nusantara langsung dibawa ke Polda Metro Jaya beserta dengan sejumlah komputer yang digunakan untuk melakukan penagihan. Polisi mengatakan aktivitas mereka sangat meresahkan, bahkan ada beberapa korban dari masyarakat yang stres karena para pelaku tak segan meneror dan mengancam debitur yang telat membayar. Penyelidikan sementara kami temukan bahwa di perusahaan ini terdapat 3 bagian, yaitu ada bagian penarikan, bagian administrasi atau bagian analis dan telemarketing. Dan kami temukan juga pada saat melakukan penagihan kepada konsumen, mereka menggunakan kata-kata tidak pantas, kata-kata kasar, pengancaman dan pornografi. Kurang lebih dari 1 bulan ini kami telah mengamankan 4 pelaku dengan ada 30 fintech ilegal yang sudah berhasil kami amankan, dan hari ini tambah 10 lagi. Kami akan terus melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus-kasus yang ada, karena sampai saat ini masih terdapat 100 lebih laporan polisi di Polda Metro Jaya. Sementara di Cengkareng, Jakarta Barat, unit Krimsus Satuan Reserse Kriminal Polres Jakarta Pusat menggerebek ruko yang dijadikan kantor pinjaman online ilegal. Dalam penggerebekan ini, polisi membawa puluhan karyawan kantor pinjaman online untuk ditanyai seputar kegiatan perusahaan pinjaman online. Kooperatif ya. Datangan di atas dulu aja. Polisi sudah menangkap 32 orang dalam kasus pinjaman online ilegal yang terjaring dalam penggerebekan di sejumlah tempat. Untuk sementara sudah ada 4 orang yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pinjaman online ilegal. Polda Metro Jaya sudah berhasil mengamankan 4 lokasi dengan 4 tersangka utamanya yang sudah kita amankan. Kemudian juga kemarin dari Polres Jakarta Pusat juga sudah melakukan penggerebekan di daerah Sedayu. Penagihan atau kolektor melalui media sosial yang ada atau per telepon. Kalau media sosial bahkan kami temukan di sini bahwa penagihan itu dengan ancaman di media sosial bahkan memperlihatkan gambar-gambar pornografi. Nanti akan kami kenakan juga dengan pasal pornografi di sini. Jadi diancam kemudian diperlihatkan gambar-gambar pornografi kepada para pinjam-pinjam onjol
sehingga membuat stres yang para korbannya, sehingga mereka memaksakan diri untuk melakukan pembayaran. Melihat berita penggerebekan kantor fintech, salah satu korban mendatangi lokasi untuk menyaksikan proses penangkapan para pelaku. Menurut korban, dirinya sempat meminjam uang masing-masing sebesar Rp2.500.000 dari beberapa pinjaman online. Namun akibat bunga dan denda yang dikenakan, ia harus membayar pinjaman sebesar Rp104 juta, sehingga hutang korban itu sulit dilunasi. Itu sudah berlangsung dari 2019 nggak salah. Tapi Bapak bayar ya? Bayar, nah saya bayar terus kan pakai ATM saya nggak tahu. Udah bayar berapa Pak? Jumlah totalnya sekitar 104. Enggak, yang udah dibayarkan berapa Pak? 104 juta. 104 juta dari 2 juta dibayarkan 104 juta? Mungkin berapa pinjaman kali nggak tahu juga anak saya ini. Oh, tapi sepengetahuan Bapak, anak Bapak minjamnya 2 juta ya Pak? Iya, 2 juta. Oh.